Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas ya untuk kuliah online di mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang bisnis model kanvas. Nah, ini bisnis model kanvas ini merupakan satu model bagaimana kita bisa memetakan konsep bisnis kita secara keseluruhan dalam sebuah media berdimensi 2. Nah, gambarannya seperti apa? Bisa seperti ini. Misalnya ketika kita mau membangun sebuah rumah, saat kita mau membangun sebuah rumah, yang kita butuhkan adalah kita butuh terlebih dahulu punya blueprint ya, punya sketsa, punya maket tentang akan seperti apa rumah yang akan kita bangun. Rumah tersebut akan terdiri dari beberapa ruangan, kemudian di mana letak pintu yang akan menghubungkan antar ruangan tersebut. Nah, sama halnya dalam sebuah bisnis, ketika kita membangun sebuah bisnis itu membutuhkan berbagai macam hal, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam bidang yang dipadu-padankan sehingga menjadi sebuah bisnis. Jadi ketika kita belajar bisnis, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana menciptakan produk, tapi tercakup di dalam juga bagaimana kita harus bisa membuat sebuah model pemasaran. Kita harus mengetahui seperti apa customer kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan di dalam pengelolaan SDM. Nah, pada prinsipnya model kanvas dalam bisnis adalah seperti itu. Nah, kita akan mulai masuk ya, bagaimana bisnis model kanvas tersebut. Jadi di dalam bisnis model kanvas itu di sini kita belajar bahwa ternyata kalau kita mau membangun sebuah bisnis, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, kita kuasai, dan kita terapkan. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Nah, dari misalnya customer ya, sebagai seorang pebisnis kita harus tahu siapa customer kita, kemudian apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan customer. Media, jalur-jalur seperti apa yang bisa kita gunakan untuk membangun hubungan dengan customer. Selain itu apa lagi? Kita juga butuh tahu apa nilai lebih kita sehingga membuat customer itu tidak bisa tidak untuk tidak memilih kita sebagai rekanan dia di dalam berbisnis. Kemudian ada juga channel, revenue, key activity, key partners, cost, dan key resource. Nah, saya akan bahas satu persatu aspek-aspek di dalam bisnis model kanvas ini yang kemudian nanti akan menjadi dasar dari bagaimana Anda untuk menyusun sebuah model bisnis sendiri. Jadi kalau kemudian misalnya kita mau buat sebuah proposal bisnis, maka mengacu pada bisnis model kanvas ini akan sangat membantu ya. Bisnis model kanvas ini akan sangat membantu kita untuk memiliki peta yang menyeluruh tentang seperti apa bisnis yang akan kita bangun. Oke, kita akan mulai dulu ya. Jadi saya terjemahkan ya bisnis model kanvas itu ke dalam bahasa Indonesia, dan di sini kita bisa melihat kita akan membahas bahwa dalam sebuah bisnis model kanvas itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah pelanggan, hubungan pelanggan, kemudian delivery-nya seperti apa, nilai yang ditawarkan, aktivitas utama, sumber daya utama, partner utama, biaya, dan aliran pendapatan. Nah, pembahasan akan kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Jadi pembahasan pertama itu adalah pada area ini ya, bagaimana antara kita menemukan apa yang kita bisa tawarkan kepada pelanggan, dan kemudian kita tahu siapa pelanggan kita, bagaimana relationship yang kita bangun, serta bagaimana proses delivery-nya. Nah, kemudian bagian kedua adalah tentang aktivitas utama, partner utama, dan sumber daya utama. Kemudian masalah aliran pendapatan dan biaya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang pelanggan. Dalam membangun sebuah bisnis, hal yang sangat penting kita ketahui adalah bukan tentang produk ya, tapi tentang siapa pelanggan kita. Kebanyakan orang
membangun bisnis di awal itu memulai dengan produk. Dari produk yang kemudian dimiliki, barulah kemudian dicarikan pelanggan. Nah, pendekatan ini tidak ada salahnya, tapi punya kelemahan di mana kita akan kesulitan untuk memasarkan produk kita karena kita belum punya pelanggan. Maka alangkah baiknya saat kita mau memulai sebuah bisnis, kita mulai dulu dengan mengetahui siapa pelanggan kita, siapa calon buyer kita, siapa calon pembeli kita. Nah, di kolom pelanggan ini kita berbicara tentang untuk siapa kita menciptakan nilai, untuk siapa kita menciptakan produk, untuk siapa kita menciptakan sebuah layanan jasa. Dan kemudian yang terpenting adalah siapa nantinya yang akan menjadi pelanggan kita. Nah, misalnya Anda ingin membangun sebuah bisnis ya, maka bisnis apapun yang akan Anda bangun, Anda harus tahu lebih dulu siapa yang akan menjadi pembeli utama Anda. Sebagai contoh misalnya, ketika mau membangun sebuah bisnis dan Anda melihat ada peluang di sekitar Anda ada begitu banyak mahasiswa, maka bisa jadi pembeli utama Anda adalah mahasiswa. Ya, Anda menargetkan mahasiswa sebagai calon buyer Anda, maka secara spesifik ini akan sangat membantu ketika kemudian kita mencari ide bisnis apa yang akan kita create, produk apa yang akan kita tawarkan, jasa apa yang akan kita hadirkan untuk bisa membantu agar si pembeli utama ini, si mahasiswa ini itu bisa terselesaikan masalahnya. Nah, pembeli utama itu tidak selalu kemudian mereka yang menjadi user dari produk kita. Sebagai contoh begini, misalnya kita melihat bahwa di sekitar kita ada banyak anak-anak, ya, anak-anak TK, anak SD. Kemudian dari begitu banyaknya anak TK dan anak SD di sekitar kita terpikir untuk saya mau untuk buat sebuah bisnis. Anak-anak TK ini mereka kan butuh belajar baca. Pikir kursus baca, misalnya seperti itu. Maka walaupun user dari produk jasa Anda adalah anak TK, tapi bukan mereka pembeli utama. Pembeli utamanya adalah orang tuanya. Ya, jadi seperti itu pembedanya. Nah, apa yang butuh kita lakukan di dalam menggali aspek pelanggan ini? Nah, jadi kita butuh menggali ke dalam pelanggan kita. Kira-kira kalau kemudian kita menjadi pelanggan, apa yang biasanya akan kita katakan dan apa yang biasanya akan kita lakukan? Nah, mendalami psikologi pelanggan itu akan membantu untuk kita menemukan apa yang kemudian bisa kita tawarkan dan membuat mereka tidak bisa menolak. Ya, jadi kita menggali apa yang akan dikatakan oleh pelanggan, apa yang biasa mereka lakukan, apa yang didengar oleh pelanggan, apa yang dilihat oleh pelanggan, apa yang pelanggan pikir dan rasakan. Nah, ini adalah hal penting di tahapan awal membangun bisnis. Menggali seperti apa tidak hanya kebutuhan pelanggan, tetapi keinginan pelanggan. Nah, di sini sebenarnya kita sedang mencari dua hal. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang ditakuti oleh pelanggan? Sesuatu yang berkaitan dengan rasa sakit yang dimiliki oleh pelanggan ketika mereka sedang membutuhkan sebuah produk atau jasa. Jadi apa yang mereka takutkan, apa yang membuat mereka frustasi, apa saja rintangan yang mereka hadapi. Nah, di sisi lain apa yang akan mereka peroleh ya kalau mereka kemudian bertransaksi dengan kita, membeli produk
keinginan dan kebutuhan mereka apa yang kemudian saat ini belum terpenuhi. Apa ukuran sukses yang akan mereka capai kalau kemudian menggunakan produk atau jasa tertentu, serta apa rintangannya. Ya, jadi itu yang pertama. Bicara tentang pelanggan, kita bicara tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, didengar, dibutuhkan, diinginkan oleh pelanggan. Menggali semua data tersebut akan membawa kita kepada aspek kedua dalam sebuah bisnis model canvas, yaitu tentang proposisi nilai. Kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak pebisnis di luar sana, sehingga kalau kita kemudian hadir dengan produk dan jasa yang sama, maka tidak akan membawa kita pada satu posisi punya keunikan dan menjadi punya atau memiliki nilai tawar yang besar, sehingga pelanggan itu tidak punya alasan yang kuat untuk kenapa sih harusnya beli dari kita. Nah, kalau kita tahu siapa pelanggan kita, apa yang mereka butuhkan, maka disinilah kita bisa kemudian mencari apa proposisi nilai yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Nilai apakah yang bisa kita berikan kepada pelanggan sehingga ketika mereka bertransaksi dengan kita, menggunakan produk kita, menggunakan jasa kita, maka mereka akan mendapatkan nilai lebih dibandingkan sekedar menggunakan ataupun bertransaksi dengan orang lain. Nah, di proposisi nilai juga tercantum tentang apa kebutuhan pelanggan dan manakah yang kita bisa penuhi. Nah, sebagai contoh seperti ini, kebutuhan pelanggan itu kan ada banyak macam ya. Contohnya misalnya pelanggan itu kita misalnya tertarik untuk bisnis kuliner. Nah, dalam bisnis kuliner itu kan sudah banyak pesaing. Tapi misalnya kita punya satu ide di mana walaupun sudah begitu banyak orang yang jual kuliner, tapi ada nilai tambah yang kita bisa berikan kepada pelanggan sehingga membuat mereka tetap tertarik dengan kuliner yang kita tawarkan. Misalnya apa ya? Oke, anggap saja ada begitu banyak orang yang jualan sate, tapi kita kemudian menggali bahwa ternyata ada sekelompok orang yang ingin makan sate, tapi kemudian merasa repot ketika harus memakan sate menggunakan tusuk lidinya. Nah, di situ kan ada kebutuhan, berarti bahwa orang ingin makan sate tapi tidak repot dengan tusuk lidinya. Nah, di sini kemudian muncul bisa jadi ide yang menjadi proposisi nilai kita, pembeda kita saat kita mau jualan sate, tapi kita bisa menawarkan sesuatu yang berbeda kepada customer. Apa itu? Ya, sate tanpa tusuk. Jadi setelah satenya dibakar, yang kita lakukan adalah kita melepas lidinya dan menghidangkan kepada customer. Nah, ini adalah contoh proposisi nilai. Nah, bicara tentang proposisi nilai itu ada macam-macam ya. Kita bisa misalnya mungkin menjadikan sifat baru sebagai proposisi nilai. Artinya apa? Ada kebaruan yang kita munculkan, ada hal yang berbeda yang kita tawarkan, dan itu membuat mereka senang. Contoh misalnya ya, kalau kita bisnis, anggaplah kita bisnis tanaman hias. Nah, mungkin kita cari apa tanaman baru yang belum ada, yang kemudian dengan sifat barunya, ataupun misalnya ada tanaman sejenis tapi kemudian punya sifat baru yang itu bisa menjadi daya tawar, daya tarik seseorang kepada seseorang. Nah, itu bisa kita tawarkan. Contoh proposisi nilai juga bisa misalnya kinerja. Jadi kalau kita punya produk gadget, teknologi komputer mungkin,
proposisi nilai yang kita tawarkan adalah dengan gadget terbaru, maka kerjaan customer, pelanggan akan lebih mudah. Kenapa? Karena gadget yang terbaru yang kita tawarkan itu punya kinerja yang lebih baik, misalnya RAM-nya lebih tinggi, prosesornya lebih canggih dan sebagainya. Atau lainnya, misalnya penyesuaian. Di hal pembeda lainnya adalah apa yang kita tawarkan dia lebih fleksibel ya, sehingga customer lebih mudah. Proposisi lain nilai ya bisa juga mencakup tentang bagaimana penyelesaian pekerjaan, desainnya yang lebih baru, lebih canggih, lebih menarik. Contoh misalnya kalau kita lihat produk ya air minum mineral, jadi Aqua itu hampir setahun sekali mereka mendesain ulang kemasannya. Nah, desain kemasan yang baru ini menjadi proposisi nilai baru bagi Aqua, sehingga membuat customer mereka itu selalu merasa tertarik untuk beli Aqua. Kenapa? Karena desainnya baru misalnya. Proposisi nilai itu bisa juga tentang merek atau status ya. Jadi contoh misalnya beberapa produk itu menggunakan merek sebagai hal yang membuat mereka unggul karena merek tersebut berkaitan dengan status yang akan meningkat. Proposisi nilai lainnya yaitu tentang harga ya. Misalnya produk yang kita ciptakan itu bagi pelanggan kita adalah sesuatu yang membuat mereka merasa wah untung karena lebih murah, atau bisa jadi harganya lebih tinggi sehingga memberikan gengsi kepada customer. Lainnya yaitu pengurangan biaya, pengurangan risiko, kemampuan dalam mengakses serta kenyamanan untuk penggunaan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari proposisi nilai. Bicara tentang proposisi nilai ini, kita bicara tentang apa keunggulan dari bisnis kita, yang tentunya itu harus relevan dengan konsumen kita ya. Jadi apa keunggulan dari bisnis kita yang harus relevan dengan konsumen kita. Nah, ketika kita bicara tadi tentang pelanggan, kemudian dengan proposisi nilai, maka langkah selanjutnya yang harus kita rancang adalah tentang saluran. Bagaimana mendelivery, bagaimana caranya membuat produk ataupun jasa yang kita punya itu bisa sampai di tangan konsumen, bisa digunakan oleh konsumen. Nah, di sini berarti kita butuh saluran. Nah, dalam hal saluran ini yaitu kita membahas tentang bagaimana melalui saluran manakah segmen pelanggan ini bisa dijangkau. Sebagai contoh misalnya kalau segmen pelanggan kita adalah ibu-ibu rumah tangga, maka kita akan gunakan saluran distribusi seperti apa sehingga bisa menjangkau ibu-ibu rumah tangga tersebut. Beda segmen pelanggan akan membutuhkan beda saluran ya. Kalau segmen pelanggan kita adalah mahasiswa, maka secara otomatis ya saluran yang kita ciptakan itu harus ujungnya adalah di mana kerumunan mahasiswa itu berada. Kalau kemudian segmen pelanggan kita adalah ibu rumah tangga, maka bisnis kita itu segmen salurannya harus berujung pada di mana nanti kemudian ibu-ibu rumah tangga itu berada. Nah, dalam saluran ini juga kita bicara tentang bagaimana cara menjangkau mereka saat ini, serta saluran manakah yang paling efisien dari sisi biaya. Nah, contoh begini ya. Jadi misalnya kita punya produk, kemudian kita sudah tahu customer kita, pelanggan kita siapa. Nah, agar produk kita bisa diterima oleh customer, maka kita butuh pikirkan jenis salurannya seperti apa. Nah, jenis saluran ini bisa pertama sesuatu yang milik kita sendiri, atau misalnya sesuatu yang kita melibatkan mitra. Kemudian pendistribusiannya pun bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Contoh misalnya ya, sesuatu yang milik sendiri dan secara langsung. Nah, berarti
Berarti apa? Kita siapkan tenaga penjual, kita siapkan sales untuk mendelivery, untuk membawa produk kita dan menawarkan langsung kepada konsumen. Atau kita misalnya punya toko sendiri, untuk kemudian kita buka dan pelanggan yang berminat itu mereka bisa datang langsung ke toko kita. Bagaimana dengan milik sendiri tapi tidak langsung? Nah, jadi misalnya mungkin kita bisa gunakan media, jadi tidak langsung kemudian konsumen datang, tapi kita lakukan pengantaran, ya. Jadi kita punya sendiri tapi tidak langsung. Nah, misalnya mungkin kita punya kurir ya, sehingga mereka langsung bisa membawakan produk itu kepada konsumen. Atau pendekatannya dengan mitra. Nah, kalau mitra berarti apa? Saluran yang kita punya itu bukan milik kita sendiri tapi punya mitra. Jadi kalau secara langsung menggunakan mitra secara langsung kita misalnya punya reseller, ya, jadi kita punya agen, ya, kita rekrut agen ini nanti yang kemudian secara langsung menyalurkan produk ataupun jasa kita kepada konsumen. Kalau kita misalnya dengan mitra tapi secara tidak langsung, nah, kita misalnya gunakan misalnya penjualan online ataupun kita gunakan distributor, ya. Nah, ini contoh kita menggunakan saluran secara tidak langsung dengan memanfaatkan mitra. Oke, nah kita bahas lagi tentang fase-fase saluran. Jadi yang pertama, saat kita akan menyalurkan, misalnya nih kita sudah punya produk yang menarik, yang bagus, tapi kemudian setelah itu kita mau bagaimana produk ini sampai kepada konsumen. Nah, langkah pertama yang butuh kita lakukan adalah kita harus bangun awareness dulu, kesadaran, ya. Kita harus buatkan konsumen itu sadar tentang produk kita, ya. Jadi mereka tahu apa keunggulan, kelebihan dari produk kita. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita evaluasi. Dari ketika mereka telah tahu apa keunggulan dan keuntungan dari produk kita, maka kita evaluasi bagaimana mereka menilai, melihat produk kita tersebut, hingga kemudian akhirnya masuk pada tahapan ketiga, yaitu pembelian. Ya, jadi pada pembelian ini, di sini kita memikirkan bagaimana kemungkinan pelanggan itu membeli produk kita, dan ketika mereka membeli bagaimana proposisi nilai itu sampai kepada mereka, dan kemudian layanan apa yang bisa kita berikan setelah mereka beli. Jadi ada layanan purna jual. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu fase-fase dari saluran. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu tentang hubungan pelanggan. Jenis hubungan yang diharapkan pelanggan. Nah, dalam hal ini kita kan sudah memikirkan nih 3 hal. Pertama, siapa pelanggan kita. Kedua, apa nilai yang kita tawarkan, apa keunggulan, apa keunikan yang kita bisa tawarkan kepada pelanggan sehingga bisa menjawab pertanyaan, kalaulah pelanggan harus beli ke kita, apa kelebihan kita. Dan kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara agar produk ataupun jasa yang kita punya itu bisa sampai kepada pelanggan dengan merancang saluran distribusinya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kita harus memikirkan seperti apa hubungan yang akan kita bangun antara kita dengan pelanggan. Jadi di sini mencakup jenis hubungan yang diharapkan pelanggan seperti apa, kemudian jenis hubungan apa yang telah kita bangun. Nah, sebagai contoh begini, misalnya anggap saja kita sudah menjual produk kita dan kemudian kita sudah punya pelanggan, tapi kemudian agar pelanggan itu merasa nyaman dengan kita harus bangun relationship gitu. Jadi kita bangun hubungan sehingga membuat mereka sangat-sangat nyaman dengan kita, dan pada akhirnya adalah
mereka mau beli lagi, maka kita harus rancang jenis hubungan seperti apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 4 hal pada bagian yang pertama dari bisnis model Canvas yang butuh kita pikirkan. Kalau kita review lagi, yang pertama adalah kita harus cari tahu siapa pelanggan kita. Kedua, apa proposisi nilai yang kita bisa tawarkan yang membuat pelanggan kita merasa senang. Kalaupun misalnya bisnis kita adalah sesuatu yang juga sudah ada di pasar, produk yang kita tawarkan sudah ada di pasaran, maka apa kelebihan kita sehingga membuat pelanggan itu memilih kita dibandingkan dengan kompetitor. Yang ketiga, kalau kita sudah punya produk, maka bagaimana caranya produk ini bisa sampai kepada pelanggan. Nah, di sini kita tadi merancang tentang saluran apa yang akan kita gunakan. Dan kemudian yang keempat adalah jenis hubungan seperti apa yang akan kita buat sehingga antara kita dengan pelanggan itu tidak hanya sebatas hubungan transaksional. Setelah transaksi ya sudah selesai, tapi kita punya hubungan yang erat, yang intim, yang membuat akhirnya pelanggan senang dengan kita dan mau repeat order. Ya, itu 4 hal dari tahapan pertama di dalam sebuah bisnis model Canvas yang kita bahas pada sesi ini. Silakan Anda semua cermati, kemudian dalami keempat hal ini sambil nanti kalian kerjakan tugas yang nanti saya akan berikan. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk kuliah pada sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.